inspirasi, menanamkan nilai, membentuk karakter sejati. Oh guru penggerak, pahlawan tanpa tanda jasa, dengan hati tulus kau beri cahaya, mengubah dunia dengan ilmu dan cinta. Kau adalah lentera penanjalan kita. Pagi yang cerah, kau datang menyapa dengan senyum dan cinta, membimbing langkah kita. Kau bukan sekadar mengajar, tapi juga menginspirasi, menanamkan nilai, membentuk karakter sejati. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Maaf mengganggu waktunya kurang lebih 1 jam ya. Saya di sini bukan berarti hebat, tapi saya diamanahkan untuk memaparkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum saya ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Rita Nuraini sebagai kepala sekolah saya dan teman-teman semua yang ada di sekolah ini dalam mendukung kegiatan saya di CGP Angkatan 10 ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu Bapak. Saya di sini hanya berbagi pengalaman saja. Saya yakin Ibu Bapak lebih hebat dari saya. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Muna, calon guru penggerak angkatan 10 instansi SD Negeri 2 Wonosalam. Cita-cita untuk murid. Saya punya pertanyaan pemantik buat Ibu Bapak semuanya ya. Cita-cita untuk murid. Menurut Ibu Bapak, kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya mau Pak Herman. Pak Herman itu memimpikan murid yang seperti apa Pak Herman? Silakan Pak Herman. Baik, kalau saya pribadi ya, dan teman-teman yang lain juga mungkin, tentu saja memimpikan murid-murid yang beriman, yang bertakwa, kemudian juga mempunyai budi pekerti yang baik, berakhlak mulia, dan lebih bagus lagi kalau murid tersebut bager ya Bu ya. Iya. Oke. Iya. Kira-kira itu Bu. Oh iya. Terima kasih Pak Herman. Menurut Pak Herman katanya kita memimpikan murid-murid yang pertama beriman bertakwa ya Pak Herman ya. Iya, sebab itu beriman bertakwa sudah termasuk profil pelajar Pancasila, dimensi takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi Pak Herman sudah tepat, memimpikan murid yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter tadi ya Pak Herman ya. Apalagi kata Pak Herman dengan punya akhlak yang baik. Jadi menurut Pak Herman itu kita memimpikan murid yang seperti itu, akhlak itu lebih tinggi dari ilmu ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa ya? Saya mau di sini pertanyaan yang kedua buat Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Hajah Rita Nuraini. Silakan Ibu Hajah Rita Nuraini. Baik, terima kasih Bu Muna. Di situ pertanyaannya, kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam ya. Contohnya ada anak yang memiliki bakat di bidang seni mungkin, baik itu seni tari, seni musik ya, maupun seni yang lainnya. Kemudian ada juga anak yang berbakat di bidang olahraga ya. Ada juga anak yang berbakat di ilmu pengetahuan seperti sains dan lain-lain. Nah, untuk itu saya sebagai kepala sekolah berharap
kepada ibu dan bapak guru semuanya agar dapat menggali minat dan bakat anak tersebut sehingga apa yang anak miliki dapat berjalan atau dapat disalurkan kepada hal yang lebih positif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali Bu Hajah Rita Nur Aini MPD selaku kepala sekolah saya, bahwa kata Bu Rita Nur Aini, kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam. Tidak bisa dipungkiri ya ibu bapak, saya aja ngajar di kelas 1. Jadi kita jangan memberikan label dulu kepada anak. Misalkan nih, Bu Suyati punya anak, Bu Suyati ngajar di kelas berapa Bu ya? 5. Kelas 5. Berapa siswa Bu Suyati? 28. 28. Pasti kata Bu Hajah Rita tadi, kita itu harus menggali potensi anak ya. Jadi kita ketika menemukan siswa di dalam kelas, kita jangan langsung misalkan yang ini bakatnya baca tulis hitungnya misalkan Bu Suyati kurang ya, tapi mereka itu ada bakat terpendamnya, pasti yakin, saya yakin ada bakat siswa yang belum kita bisa gali. Sebab dari 28 anak itu ada 28 minat dan bakat anak masing-masing ya Pak Herman ya. Jadi ketika anak ada yang dikatakan misalkan kurang ya kecerdasannya dalam ilmu pengetahuan, belum tentu. Jadi jangan kita langsung memberikan label si anak itu bodoh misalkan. Jadi benar kata ibu kepala sekolah kita bahwa kita sebagai guru harus menggali ya ibu bapak potensi anak. Kadang anak ada yang pintar dari matematika, belum tentu dia itu dari ada kecerdasan lain yang belum kita bisa gali. Jadi kita harus menggalinya sebagai guru. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya di sekolah kita? Kira-kira ibu bapak introspeksi diri aja, terawang. Di sekolah kita mengutamakan apa? Menurut Pak Kiai sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Wonosalam. Silakan Pak Kiai. Terima kasih pada Ibu Muna. Di sekolah kita, menurut saya, yaitu mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid dan pendidikan yang berkarakter. Karena tanpa murid-murid di sekolah kita berkarakter, mungkin murid-murid kita itu tidak berhasil. Bahwasanya berkarakter itu adalah tingkatan yang utama. Kita utamakan berkarakter ini, pusatkan semuanya kita adalah murid-murid kita harus berkarakter yang tinggi. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Sartamin selaku guru agama di SD Negeri 2 Wonosalam. Kata Pak Kiai Sartamin, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid dan pendidikan berkarakter. Memang kita itu memimpikan murid yang punya karakter yang baik, misalkan karena karakter itu lebih tinggi daripada ilmu ya ibu bapak. Jadi apalagi di zaman sekarang, di era sekarang, pendidikan karakter sudah sangat dilupakan. Jadi kita harus meningkatkan untuk saat ini karena generasi Z ini lebih canggih daripada kita yang di zaman dulu ya. Jadi keinginan mereka lebih tinggi, biasanya pendidikan karakter yang harus kita kuatkan. Jadi pendidikan yang berpusat pada murid. Terus anak-anak kita di sekolah sebagai guru harus mengutamakan murid. Jadi apapun alasannya demi kepentingan murid. Jadi kita di sekolah harus berpusat pada murid. Jadi ngajar berpusat pada murid ya ibu bapak. Untuk selanjutnya di sekolah kita mengutamakan murid yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Di sekolah kita mengutamakan pendidikan seperti apa? Saya ingin Bu Suyati sebagai guru kelas 5. Silakan Bu Suyati, menurut Bu Suyati murid yang seperti apa? Baik, terima kasih Bu Muna. Kalau menurut saya berempat ya. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti itu adalah yang paling penting. Karena ilmu tanpa budi pekerti tidak ada artinya. Dan zaman sekarang ini tadi kan udah dibahas sama Bu Muna sama Pak Kiai ya, berpendidikan itu berkarakter, dan karena adanya gadget ya. Jadi kalau misalkan ilmu itu mudah didapatkan dengan kita searching lewat Google, tapi kalau budi pekerti itu tidak bisa. Jadi kalau di sekolah itu tugasnya guru yang harus membimbingnya, dan mungkin kalau di rumah itu tugas orang tua. Mungkin itu aja Bu Muna, terima kasih. Terima kasih Bu Suyati, luar biasa sekali jawabannya ya Bu Suyati. Tidak bisa dipungkiri ya Bu Suyati, di zaman sekarang gadget itu paling terdepan. Anak saya aja di rumah pengennya main gadget Bu Suyati. Jadi apapun ditemukan di Google itu ya. Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya pertanyaan kelima. Kita warga di sekolah ini yakin, kita dan guru lain di sekolah yakin untuk apa? Saya ingin pertanyaan kelima ini dari Bu Mutmainah. Silakan Bu Mutmainah. Terima kasih Bu Muna. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut anak agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai potensinya. Contohnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi harus dengan keinginan anak. Contohnya misalkan anak ini senangnya misalkan membaca, kita ikuti supaya apa? Supaya timbul rasa kepercayaan kita terhadap anak. Jadi anak itu merasa diperhatikan oleh kita. Jadi zaman sekarang ini karena pendidikan berpusat pada murid, jadi kita yang harus dapat menuntut anak sesuai dengan bakatnya atau supaya anak itu merasa perasaannya gitu, merasa senang, merasa diperhatikan. Jadi kita sebagai guru harus tahu gitu dan dapat menuntut anak untuk lebih anaknya minatnya supaya lebih kelihatan atau menonjol. Mungkin hanya itu saja Bu Muna jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutmainah, jawabannya sudah cukup memuaskan untuk saya ya Bu Mutmainah. Kita warga di sekolah yakin untuk menuntun anak ya, bukan menuntut tapi menuntun. Di sini kita itu menurut KHD kita itu harus menuntun bakat, minat anak. Jadi jangan menuntut. Kalau menuntut itu mereka dituntut, penekanan, sifatnya penekanan. Kalau menuntun, apapun kemauan mereka, kan setiap anak itu berbeda-beda. Cara pembelajarannya juga berbeda sesuai karakternya masing-masing ya Ibu Bapak. Terima kasih Bu Mutmainah, jawabannya sudah cukup memuaskan untuk saya. Ya, yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang belum kebagian kayaknya Bu Heni deh. Silakan Bu Heni. Bahwa apa Bu Heni? Terima kasih Bu Muna. Di sini nomor 6 ya. Ya, Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menurut gue nih, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap anak punya bakat dan berbeda. Maka cara melakukannya juga harus berbeda. Seperti contohnya ada di kelas 1 sampai kelas 6 punya bakat yang berbeda yang telah tadi diceritakan oleh Ibu Mutmainah ya. Seperti bakat yang berbeda itu, yang berbeda tentang di dalam seni, di dalam bidang olahraga ya. Iya. Ini anak punya bakat masing-masing. Di dalam olahraga itu punya bakat, sepertinya anak laki-lakinya sering sekali di sini anak lakinya bakatnya olahraga main bola. Yang lain bakatnya apa? Sepertinya jalan-jalan, seperti Bermain, ya. ingin keliling-keliling ya. Iya.
di sini sepertinya di dalam kelas 2 ada ya bakatnya nggak bisa baca, itu mungkin bakatnya cuma menggambar, itu ke ya bakat masing-masing. Itu di sini maka cara melakukan juga harus berbeda. Kalau suruh menulis nggak bisa nulis, itu biarkan aja kita ya, suruh apa menggambar ya. Yang penting di sana punya bakat masing-masing ya. Terima kasih Bu Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni, luar biasa sekali jawabannya ya Bu Heni ya. Jadi kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap anak punya bakat yang berbeda, maka cara memperlakukannya juga harus berbeda. Betul sekali Bu Heni, tepat. Anak-anak kita itu bakatnya beda, kemauannya beda, karakternya beda. Jadi Pak Kiai, kita itu memperlakukan anak di kelas itu harus berbeda. Jadi ada yang, kata Bu Heni mah, ada yang pengennya belajar sambil bermain, ada yang belajarnya sambil bernyanyi ya Bu Heni, ada yang pengennya praktek aja ya Bu Heni ya kalau di olahraga gitu. Jadi Pak Kiai, kita itu bakat anak itu berbeda-beda. Jadi perlakukan anak juga harus berbeda. Jadi jangan misalkan ini mah harusnya dilembutin aja, jangan semua anak lembut semua. Jadi ini mah harusnya sambil bermain, jangan semua anak sambil bermain. Jadi kita nyambungnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua biar enggak tegang ya Bu Haji ya, biar enggak tegang, relax. Coba, iya relax dulu. Sekarang ice breaking, biar semangat. Coba, Bu Suyati punya ide nggak ice breakingnya? Ayo Bu Suyati boleh ke depan, nanti kita ngikutin. Siap Bu Suyati? Punya ice breaking yang unik? Ya, Bu Mut bisa nggak? Ada nggak ice breaking? Ide ice breaking Bu Mut Mainah? Biasanya kalau di kelas, biar anak gak jenuh, kita harus diselipin tuh, Ibu Bapak Guru hebat. Kita itu harus di pembelajaran boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir ada ice breaking. Nah ini juga biar semangat. Bu ini ada? Kayaknya Bu ini deh. Ada ya Bu? Oke, kalau nggak ada biar Munah aja. Oh Pak Hasan Tamin, boleh Pak? Yuk, ice breaking. Oke, ayo biar relax aja ya Ibu Bapak. Pak, ke depan sini Pak. Biar kita ice breaking Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sini kita Pak, sambil Kiai. direk ya. Biar Relax kita ya, Relax. supaya Siap. enjoy, Ya, supaya tidak jenuh. supaya tidak jenuh. Makanya kata Bu Munah tadi, Ice ini breaking. ice breaking dari Bapak Tamin, ini guru agama. Siap Pak. Menyanyi ya, Ya, boleh menyanyi. boleh Pak. Bebas. Karena kita walaupun kita guru, Nggak senang hati walaupun ya. kita guru kan kita tidak putus adalah untuk menuntut ilmu belajar. Ya. Lagunya lagu adalah di sini senang, di sini senang, di sana senang. Kita ngikutin ya Iya. Pak. Iya. 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 Bapak aja apa semua Pak? Bapak aja apa semua? Berdiri ya Pak. Berdiri. Bu Bapak katanya. Berdiri ya Pak. Iya. Ayo. Ya. Bu Haji sangat semangat sekali. Ayo siap. Identiknya kepada lagu di sini senang, di sana senang. Siap. Tapi di sini belajar, di sana belajar. Siap. Siap ya. Ya. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Di sekolah belajar, di rumah belajar, di mana-mana kita belajar. La 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 la. Terima kasih. Lumayan. Pak Kiai terima kasih banyak ya Pak Sartamin, luar biasa sekali. Ibu Bapak santai aja ya, relax aja biar jangan tegang-tegang. Terima kasih untuk ice breakingnya Pak Kiai. Selanjutnya kita ke materi ya Ibu Bapak ya.
di sini untuk selanjutnya konsep inti budaya positif. Saya di CGP Angkatan 10 belajar tentang konsep inti budaya positif. Di mana budaya positif ini ada 8 elemen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya selama mengikuti CGP Angkatan 10, Ibu Bapak sebetulnya sudah pembelajaran saya sudah paradigma baru ya. Jadi saya selama mengikuti CGP menemukan ilmu-ilmu baru. Makanya di sini Bapak Ibu guru hebat, biar nanti ikut CGP kayak saya ya. Apalagi kepala sekolah kita sangat mendukung sekali. Luar biasa. Terima kasih untuk apresiasinya Ibu kepala sekolah. Muna ucapkan terima kasih banyak. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimana sekarang kurikulum kita itu sudah kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini pelajar Pancasila. Jadi semua elemen ada dimensinya. Pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi, Bu Suyati? Bu Suyati sudah kurikulum baru belum ya Bu ya? Pak Herman sepertinya sudah tahu nih. Ada berapa elemen? Ada berapa elemen Pak Herman? Ada 6 ya? Ada 6. Oke, Pak Herman. Yang pertama apa Pak Herman? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Oke, hebat Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, Pak Herman luar biasa sekali. Sebab di sini SD Negeri 2 Wonosalam baru saya sama Pak Herman. Beliau kelas 4, saya kelas 1 ya Ibu Bapak. Kebetulan Insya Allah untuk tahun depan mungkin sudah semuanya ya Bu Haji ya. Di sini untuk pelajar Pancasila kita itu sebenarnya Ibu Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ya, dimana kita itu dimensi yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Murid kita itu, kata Pak Kiai, murid kita itu memimpikan murid yang beriman ya Pak Kiai. Sudah tepat Pak Kiai jawabannya. Sebab di sini dimensi pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa. Apapun Pak Kiai ya, tujuan kita pendidikan itu yang pertama harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Kiai. Coba Pak Kiai, Muna mau tanya, kalau di sekolah kita sudah ada pembiasaan positif belum untuk beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sudah ya Pak Kiai. Apa saja Pak Kiai? Boleh Pak Kiai, apa saja? Di sekolah kita sudah diterapkan yaitu intek iman dan takwa yang dilihat ya, yang sering dilaksanakan yaitu sholat berjamaah dan juga kalau pagi ya disarankan dan juga guru menuntun untuk sholat duha gitu. Oh iya. Sholat duha dan juga setiap waktu duhur anak tidak disarankan untuk berkeliaran, terutama yaitu melaksanakan sholat dulu, sholat duhur terutama. Itulah di sekolah kita.
Terima kasih Pak Sartamin. Kebetulan sekolah SD Negeri 2 Wanasalam sudah pembelajaran dengan paradigma baru ya Pak Sartamin. Kita sudah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Terus kita sudah melaksanakan duha bersama. Ketika anak-anak di jam 9-an ya Pak Sartamin ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya dimensi berkebinekaan global. Kalau dimensi berkebinekaan global mungkin anak yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ya Pak Herman ya. Yang selanjutnya dimensi bergotong royong Pak Herman. Bergotong royong mandiri, bergotong royong seperti apa? Jadi bergotong royong itu ketika anak ada sampah Pak Herman ya. Jadi ada sampah apapun bentuknya, misalkan yang harus di sekolah kita juga tadi alhamdulillah mau ini aja mau desiminasi penerapan gotong royong sudah tertanam di sekolah kita ya Pak Herman ya. Jadi saya didukung sekali oleh rekan-rekan sejawat semuanya, ibu kepala sekolah, teman-teman kayak Pak Herman membantu dan Pak Heri membantu saya untuk berjalannya acara ini. Gotong royong ini kalau buat anak boleh kita membuang sampah, ya, misalkan Bu Mut di kelas 3 menyapu piket bersama itu ya membersihkan kelas ya. Jadi mereka itu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi secara ikhlas dalam diri mereka sudah tertanam gotong royong. Untuk dimensi selanjutnya kreatif. Menurut kita seperti apa murid yang kreatif? Pak Herman, boleh Pak Herman? Murid yang kreatif seperti apa? Yang kreatif Pak Herman. Baik, terima kasih Bu. Nah, menurut saya murid yang kreatif itu ada beberapa poin ya. Ada yang kreatif dalam berkarya, umpamanya dalam menciptakan karya-karya nyata. Ada juga yang kreatif dalam ide-ide gitu ya. Idenya banyak, Iya. ingin ini, ingin itu, tapi kayak sulit untuk melaksanakannya gitu ya. Ya itu diantaranya murid-murid saya gitu. Iya. Itu aja kan cukup. Oke. Oke, makasih. Betul ya Pak Herman. Jadi murid yang kreatif itu kata Pak Herman, murid Pak Herman itu ada yang punya ide. Idenya bagus banyak, cuma kalau melaksanakan rada susah ya Pak Herman ya. Iya, kalau bahasa Sundanya mah agak-agak sanggupnya Pak Herman. Kalau di sini emang kreatif itu murid yang punya ide, punya inovasi baru. Ini kan ya, ini ya, ini jadi botol minum bisa dijadikan hasil karya ya Bu Haji. Jadi di kelas 1 saya sudah menerapkan pakai botol minum bekas. Mereka itu kertasnya juga kertas bekas dimasukkan ke dalam botol, terus mereka bikin nama masing-masing. Jadi mereka punya ide itu Pak Herman. Bu, aku mah mau mobil katanya, ditempelnya sama aku pakai nama mobil aku ini Bu. Jadi mereka sudah, oh ternyata imajinasi mereka lebih bagus daripada kita ya Pak Herman ya. Jadi ibu bapak guru hebat juga jangan kalah ya. Jadi kita harus kreatif. Bikin inovasi baru. Saya juga pernah menerapkan di kelas 1 ya, membuat sampah dari kardus bekas Pak Herman. Kita itu harus beli ke tempat sampah, tapi saya bikin, anak-anak kelas 1 itu bikin, mereka bagus dibikin tempelan. Bu, aku mau ini, aku mau ini. Ternyata ide mereka, imajinasi mereka itu lebih baik daripada kita. Lebih bagus gitu ide-idenya. Yang selanjutnya dimensi bernalar kritis. Bernalar kritis kayaknya lumayan ini kalau anak-anak udah agak kritis. Biasanya kalau anak kelas 1 aja udah kritis Bu Suyati. Kalau Bu Suyati, menurut Bu Suyati bernalar kritis seperti apa anak-anaknya? Kayak kritis banget. Biasanya Bu Suyati nih. Ayo Bu Suyati, bernalar kritis. Ya. Kan anak-anak berbeda-beda ya. Ya. Kadang ada yang cerdas di hitungan, terus ada yang dibicara gitu ya, di apa sih namanya teh,
linguistik, terus ada yang di pemahaman berbeda-beda. Kalau menurut saya yang kritis itu yang apa ya, yang mengerti gitu, terus tidak harus apa ya, tidak harus tentang pelajaran aja ya. Kadang di kelas saya itu unik, ada yang nggak bisa baca nulis tapi dia rajin membersihkan sampah, terus kayak ada di depan ada bunga itu disiram. Gimana ya, menurut saya berbeda-beda, karakternya berbeda ya Bu Nah. Kalau kritis itu mungkin orang yang cerdas dan tahu tanggung jawabnya sebagai seorang siswa gitu. Oke. Terima kasih Bu Suyati. Ya, bernalar kritis biasanya kita itu menemukan anak yang ada pertanyaan yang kritis ya Pak Herman menurut kita. Jadi Bu, kenapa Ibu datangnya kesiangan? Tuh, kritis tidak Bu Suyati? Kritis, biasanya anak-anak seperti itu. Bu, Allah itu kan kita yang diciptakan oleh Allah. Kok Allah nggak kelihatan? Biasanya menemukan pertanyaan seperti itu Bu Suyati. Jadi anak-anak yang punya nalarnya di luar pemikiran kita, biasanya anak-anak yang kritis yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya, dimensi mandiri. Mandiri ini mungkin yang kalau anak kelas 1 sudah tidak ditunggu sama orang tuanya, itu sudah termasuk dimensi mandiri. Ya, sudah bisa mandi sendiri, kata Pak Herman. Di sekolah nggak mandi ya Pak Herman? Sudah makan sendiri. Terus apa-apa biasanya Bu Suyati kalau di kelas 1 itu dibilangin, Bu, pensil aku hilang. Ada ya Bu Eni. Tapi ada anak yang mandiri mengerjakan PR sendiri. Jadi mereka itu sudah tanggung jawab terhadap apa yang jadi tugasnya. Jadi dia sudah piket misalkan di kelas sudah tanpa disuruh lagi sama gurunya ya, Ibu Bapak. Sekarang selanjutnya untuk selanjutnya stimulus respon lawan teori kontrol. Kalau ini stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Menurut stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut Pak Herman nih, Pak Herman lagi yang ditanya. Stimulus sama teori, yang mana Pak Herman menurut Pak Herman yang paling masuk akal gitu? Respon tentang dunia. Ya, respon tentang dunia. Yang stimulus masuk akal. Iya, realitas kebutuhan kita sama. Ya Pak Herman. Ya, walaupun mungkin Ya. sumbernya berbeda-beda ya. Iya. Tapi kebutuhannya sama, kebutuhan dasarnya ya. Iya. Kalau teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Iya. Menurut Pak Herman, yang mana yang paling masuk akal antara stimulus dan teori kontrol? Teori kontrol ya Bu Mutmainah ya. Ya, realitas Bu Haji. Menurut Munah realitas kebutuhan kita berbeda. Kayaknya teori kontrol deh ya. Iya, Kebutuhan kita itu berbeda Pak Herman. Bu Haji sama Pak Herman kebutuhannya berbeda. Bu Haji mau udah kemana, kita masih di sini ya. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda ya Pak Herman ya. Jadi anak kecil, iya, anak dewasa. iya, anak kecil, Bu Suyati, anak kecil sama anak dewasa kebutuhannya sudah berbeda. Nah, sekarang yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, setiap orang itu, ya Bu Haji ya, Beda. setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Menurut Pak Herman mah seperti ini, menurut Bu Haji seperti ini, menurut Munah beda lagi. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara pandang. Iya, cara pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya, berusaha memahami ya Bu Haji. Iya. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Betul ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya berdiri di sini ada tujuannya. Ya Bu Haji, saya mengajar di kelas 1 ada tujuannya, mencerdaskan anak didik kita. Pak Herman
menghadiri acara ini ada tujuannya ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, gimana Pak Herman? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Iya, betul. Nah, coba Bu Suyati, menurut Bu Suyati nih, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Coba, Bu Suyati kalau dikasih kepalan nih, tangan Bu Suyati dikasih kepalan, dua tangan Bu Suyati ya, yang satu dikasih barang berharga. Bu Suyati kira-kira kalau Munah bujuk, Munah rayu, Bu Suyati kepalan tangan yang pegang barang berharga tersebut mau dibuka tidak? Tergantung Bu Suyati ya. Iya, Bu Haji ya. Bu Suyati, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kata teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya, Munah megang sesuatu yang berharga di tangan kanan, sama Bu Haji, ayo Bu Munah buka kepalan tangannya, dirayu sama Bu Haji, dibujuk. Munah tidak mau membukakan kepalan tangan karena hanya Munah yang mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain ya Pak Herman. Apapun mau dikasih, kata Bu Haji nanti Bu Munah dikasih ini, tidak dibuka. Kepalan tangan kita yang ada barang berharga tersebut tergantung diri kita, berarti diri kita yang mengontrol diri sendiri ya Bu Suyati ya. Contoh kecil aja itu Bu Pak Herman. Iya, Pak Herman nanti kalau dibujuk sama Munah berarti teori kalau Pak Herman membuka kepalan tangan ada yang barang berharga tersebut dibuka misal, berarti teori kontrolnya Pak Herman sudah tidak bisa mengontrol diri ya Pak Herman. Barang berharganya dimasukin kantong ya saya buka juga. Karena sudah tidak ada ya Pak Herman ya. Iya, oke. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Ice breaking. Iya, ice breaking. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Betul ya. Jadi kata stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebab yang mengontrol diri kita itu hanya diri sendiri, ya Bu Haji ya. Untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi kita itu harus positive thinking ya Pak Herman. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Oke Bu Haji, bisa. Oke. Selanjutnya disiplin positif. Pernah Pak Herman mendengar disiplin positif? Pernah ya Pak Herman? Oke, sering. Tapi kurang tahu apa itu. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin, belajar Pak Herman katanya disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sekolah kita disiplin tidak Pak Herman? Disiplin ya Bu Haji, contohnya datang tepat waktu, itu kan disiplin. Ya, iya, mematuhi tata tertib ya. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin ini pembelajarannya memiliki tanggung jawab, kalau disiplin itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik, terutama kita di sekolah itu dalam diri siswa. Jadi siswa itu Pak Herman tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi mereka datang ke sekolah tidak takut, bukan semata mereka takut sama peraturan gitu Pak Herman. Mereka datang tepat waktu bukan semata takut dihukum. Jadi mereka datang tepat waktu karena sudah tertanam disiplin positifnya di dalam diri peserta didik tersebut. Jadi mereka bukan karena penghargaan. Oh misalkan ya Bu Munah ngasih reward. Kalau yang datang lebih awal misalkan dikasih hadiah misalkan. Jadi anak bukan karena itu. Jadi disiplin positif itu sudah tertanam dalam diri peserta didik.
Jadi bukan karena penghargaan dan reward atau ancaman atau hukuman. Biasanya kita misalkan yang datang terlambat harus hormat 1 jam, kan itu hukuman ya Pak Herman ya. Oke, selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah ini disiplin positif, jadi disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya bukan dari luar, dari dalam dirinya. Jadi dia itu termotivasi, oh saya berangkat karena dia itu mun bahasa orang teh Pak Herman, Pak Bu Mut bukan yang ke alam. Jadi karena sudah tertanam dalam dirinya, dia itu harus hidupnya harus tertata gitu ya, sudah disiplin. Iya, sudah memiliki kesadaran ya Bu Haji. Jadi Pak Herman bukan karena paksaan ya, bukan karena hukuman. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dia ingin menjadi anak yang lebih baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan ada 4 ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Sudah tadi dipaparkan di awal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Yang kedua, IBO, Primary Years Program, PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri serta komitmen. Yang selanjutnya, keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, life skill. Pendengaran yang aktif, pendengar yang aktif. Biasanya nih, pendengar yang baik, pendengar yang aktif berarti masuknya ke keterampilan hidup, ke life skill ya. Merendahkan orang lain tuh, memberikan yang terbaik dari diri. Yang terakhir, petunjuk hidup, lifelong guidelines, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, dan tanggung jawab serta persahabatan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jelas ini ya Pak Herman, kebutuhan dasar manusia ini jelas sekali bahwa kita hidup itu mempunyai kebutuhan. Tergantung kebutuhannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya kita butuh apa? Makanan. Bu Suyati butuh makanan tidak? Bu, apalagi sekarang? Iya, Ibu, ya nanti Pak Herman, ada waktunya. Ibu kepala sekolah butuh pakaian. Lihat Ibu kepala sekolah kita sudah energi, masih muda, cantik ya. Jadi kita butuh pakaian Bu Uyat ya. Nih, kesehatan, kita butuh kesehatan, butuh rumah, butuh juga keamanan. Butuh keamanan tidak kita Bu Ibu Bapak guru hebat? Butuh ya. Jadi kita butuh keamanan, bertahan hidup. Nah, untuk yang kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tidak bisa dipungkiri, saya juga butuh rasa kasih sayang. Bu Haji, Ibu Haji butuh kasih sayang tidak? Sangat. Dari siapa Bu Haji? Dari suami, dari anak, dari keluarga, dari teman-teman, dari dewan guru semuanya. Iya, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan buat Bu Haji, kepala sekolah kita. Sangat luar biasa sekali ya Bu Haji. Kita itu munah juga sama butuh kasih sayang dari suami. Kalau di rumah dari suami. Bu Haji kalau keluar rumah agak telat sedikit, biasanya kalau di WA suami senang tidak Bu Haji? Senang banget. Senang banget ya Bu Haji, sudah senang. Ibu kepala sekolah kita sudah senang ya Bu Haji ya. Munah juga sama, kalau di rumah butuh kasih sayang dari
suami, dari anak, dari orang tua, ya Pak Herman. Pak Herman butuh kasih sayang tidak? Banget. Oh, Bu Mut butuh kasih sayang, Bu Mut. Kalau Pak Sartamin kayaknya nggak butuh kasih sayang deh. Butuh banget. Butuh banget ya. Oke, Bu Suyati butuh kasih sayang, Pak Bu Heni. Iya, Bu Heni ya. Kita itu butuh kasih sayang. Setiap manusia tidak bisa dipungkiri ya, kita itu butuh kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan. Kata Muna tadi Bu Kepala Sekolah ya, di WA aja udah seneng. Berarti kita butuh dipedulikan, butuh berbagi. Nah, berbagi di sekolah, contohnya kita seperti ini, kita berbagi, kerjasama di sekolah. Sama, Muna tadi kerjasama yang baik, dibantu sama rekan-rekan semuanya ya. Menjadi bagian dari dalam kelompok. Jadi kita butuh kasih sayang, mau di rumah, mau di sekolah, apalagi kalau di sekolah kelompok ya, kita itu berkelompok. Untuk yang kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Di mana penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, dihormati, memimpin, didengar dan berprestasi. Ya, kita butuh ini penguasaan, harga diri kita, keinginan untuk dianggap. Ketika kita berbicara, Muna berdiri di sini, Ibu Bapak memperhatikan ini sudah termasuk kebutuhan ya. Jadi diakui, dihormati, memimpin, didengar dan berprestasi. Kayak kita punya kepala sekolah kan, di sini punya kepala sekolah. Untuk selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nih di sini kebebasan. Siswa juga butuh kebebasan, ya Pak Herman. Butuh tidak Pak Herman? Siswa butuh kebebasan, sangat butuh sekali. Mereka itu butuh kebebasan. Nah, ketika anak belajar itu butuh kebebasan. Jadi mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal-hal baru. Kadang-kadang Muna ngajar di kelas 1 itu ada aja Pak Herman yang ini Bu apa? Kalau kita megang laptop itu laptop diraba-raba Pak Herman. Jadi mereka ingin mencoba apa ini, benda apa ini. Iya, ini termasuk kebebasan ya. Jadi untuk yang terakhir kesenangan, bermain humor, tertawa, antusiasme. Coba Pak Herman ngopi di sisi laut, di sisi pantai sambil merokok. Pak Herman, kesenangan bukan itu Pak Herman? Kesenangan. Bu Suyati, ya. Bu Haji, coba Bu Haji shopping ke mana gitu ya Bu Haji, ke mall. Kesenangan bukan Bu Haji? Kesenangan. Bu Suyati, makan bakso sambil ngopi. Bu Suyati kesenangan bukan itu Bu Suyati? Kesenangan ya Bu Suyati. Kita sudah Lagi kalau ditraktir. Iya, iya Pak Herman. Jadi kita itu 5 kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Di antaranya ini bermain, humor, tertawa, antusiasme ya. Jadi siswa juga Pak Herman, ini kesenangan di sekolah. Biasanya mereka ada yang jahil nih. Jadi temannya diganggu Pak Herman ya sedang nulis. Jadi dia mereka itu tidak merasa bersalah. Ternyata mereka sedang mencari kesenangannya, Pak Herman ya. Iya, mengganggu. Padahal menurut kita jahil itu ya, tapi mereka sedang mencari kesenangannya ya Bu Haji. Untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Kalau yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau memiliki disiplin positif. Ini motivasi intrinsik yang sudah dipaparkan tadi Pak Herman di awal, bahwa motivasi yang ini sama ini asalnya dari luar karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena misalkan aku mengerjakan PR karena takut dihukum sama Pak Herman. Ya Pak Herman, aku mengerjakan PR karena mau dikasih reward sama Bu Suyati ya. Jadi kalau yang ini, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia sudah tidak memikirkan hukuman, penghargaan. Jadi motivasinya dari diri sendiri, dari dalam. Asalnya itu dari dalam siswanya sendiri.
Oke, selanjutnya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut ibu bapak apa itu hukuman? Menurut, boleh siapa yang mau menjelaskan apa itu hukuman? Hukuman nih, hukuman, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Pak Herman? Mau siapa yang mau menjelaskan? Boleh Bu Suyati, apa itu hukuman Bu Suyati? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kalau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa fisik, bisa psikis. Jadi hukuman itu siswa tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalkan nih, ya di sekolah Pak Sartamin ngajar di kelas 1, ada anak yang dikasih tawaran, misalnya Pak Tamin ya hafalan. Ada salah satu siswa yang tidak hafal. Mereka tahu tidak bahwa akan dikasih hukuman sama Pak Sartamin? Tidak kan? Sifatnya dadakan tidak? Dadakan. Mereka kira-kira tahu nggak hukuman yang akan Bapak berikan? Tidak. Jadi tidak terencana. Ini secara tiba-tiba kalau hukuman. Kalau murid juga tidak tahu apa-apa. Apa saya suruh hormat pada bendera? Apa saya harus menghafal? Apa saya harus menulis? Saya tidak akan melakukannya lagi, misalkan ya. Jadi pernah kita juga di sekolah kali ya Ibu Haji ya. Kita sekolah tidak mengerjakan PR, jadi dikasih hukuman. Jadi sifatnya tidak terencana. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi nih Pak Herman, kita di sekolah ada tata tertib sekolah. Misalkan saat sedang ujian ya Ibu Kepala Sekolah, kita saat sedang ujian ada nih tata tertib ujian ya Pak Herman. Nah, di tata tertib ujian siswa datang tepat waktu, siswa membawa alat tulis, gitu kan. Jadi sudah terencana, kita sudah merencanakan apa saja yang mau diterapkan pada waktu ujian tersebut. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kira-kira ini ketika konsekuensi diterapkan, ini konsekuensinya kan ini di tata tertib. Nanti murid tetap dibuat tidak nyaman karena mereka ketika ketinggalan kan harus pulang lagi. Ketika terlambat mungkin mereka diapain sama sekolah ya. Jadi sikap guru selalu memonitor. Kita juga memonitor, melihat siapa nih yang tidak pakai sepatu, misalkan Bu Suyati. Ya, Munah juga sering seperti itu. Jadi melihat ada enggak siswa saya yang tidak pakai sepatu, ada enggak siswa saya yang bajunya keluar. Jadi kita sudah konsekuensi, ada tata tertibnya ya. Untuk yang terakhir, restitusi. Ini yang paling ideal. Munah belajar di CGP Angkatan 10 ini belajar tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemarin Mona sudah mencoba di kelas 5 ya Bu Suyati. Jadi ada masalah siswa. Jadi ternyata Pak Herman setelah belajar di CGP ini, kita itu kalau murid punya masalah jangan dikasih hukuman, jangan dikasih ini nih hukuman, konsekuensi. Kita itu harus memberikan restitusi. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan siswa. Kemarin Mona menemukan siswa yang makan di dalam kelas, Bu Haji, kebetulan sudah diterapkan ya. Kemarin dipraktekkan di kelas 5, ada siswa makan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kan kalau makan mengganggu juga ya Bu Haji buat anak-anak yang lain. Ternyata kita itu tidak boleh
memberikan hukuman terhadap siswa tersebut. Kita harus memanggil siswa tersebut dan mengadakan validasi, Pak Herman. Validasi masalah dulu, tindakan yang akan kamu perbaiki apa. Jadi nanti ini pemaparannya akan lebih detailnya ada di segitiga restitusi. Jadi ternyata Bu Haji, kita tidak boleh memberikan hukuman pada anak, karena hukuman itu katanya nanti dia itu sifatnya nanti akan menjadi pendendam, Suyati. Jadi mereka, dalam diri mereka akan melekat. Terungkap Pak Herman, rasa dendam ke anak itu kalau dikasih hukuman ada. Jadi anak menjadi pendendam, jadinya dendam, dirinya itu merasa tidak diterima. Untuk selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, di sini Pak Herman, kita 5 posisi kontrol guru. Sekarang ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Ibu Bapak guru jujur saja ya, sebagai apa coba? Pilih. Tanya Pak Herman dulu. Pak Herman di sini 5 posisi kontrol guru sebagai apa Pak Herman? Pilih. Kalau bisa milih, Iya. dan suasananya selalu kondusif, saya pilih manajer. Sebagai manajer. Ya, Pak Herman sebagai manajer sudah diterapkan? Selalu. Oke, Pak Herman bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Herman. Coba jujur saja ya. Bu Mutmainah sebagai apa Bu Mutmainah? Sebagai teman. Oke, Bu Mutmainah boleh. Ini sebagai teman, jujur. Yang berbicara di depan juga ini sebagai teman Pak Herman. Kebanyakan Munah ini sebagai teman Bu Haji. Jadi bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Setelah Munah belajar di CGP, ternyata yang ideal ini yang manajer, bukan teman, pembuat merasa bersalah, penghukum atau pemantau. Tapi jujur ya, Munah itu sebagai teman Bu Haji kalau di kelas 1. Kalau Pak Sartamin, jujur saja sebagai apa Pak Sartamin? Jujur, Ya. saya kalau di kelas ya Sebagai kelas apa? 1 sampai kelas 6 saya sebagai pemantau. Pemantau. Ya. Oke, nih yang ini ya, Pak Kiai. Kalau Bu Suyati sebagai apa Bu ya? Kadang-kadang lihat kondisi, Iya, lihat kondisi. kadang sebagai pemantau, Boleh 2 ini Bu Suyati. Kadang pemantau, kadang teman. Oke, Bu Suyati ini teman dan pemantau. Bu Heni, sama dengan teman dengan pemantau. berteman sama pemantau. Ibu kepala sekolah juga kan sebelum jadi kepala sekolah pernah jadi guru ya Bu Haji. Berarti Bu Haji coba pilih satu aja Bu. Boleh 2 Bu Haji. Yang kebanyakan yang mana? Kan sesuai teman. Oke, ini ya Bu Haji ya, teman. Ya, Ibu Bapak, ternyata kita sebagai penghukum itu tidak boleh. Sebab penghukum akan menjadi pendendam si anak. Jadi di sekolah itu tidak boleh ada hukuman Bu Haji ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga tidak boleh. Karena anak nanti menjadi minder, rendah diri. Teman ada sisi negatif, ada sisi positif Pak Herman kalau teman ya. Jadi Munah juga di kelas 1 lebih ke banyak teman. Ini sebagai teman Pak Herman kebanyakan. Jadi anak dibawa ngobrol. Ternyata ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kalau sebagai teman. Apapun nanti mereka ngeluh ke kita Bu Suyati. Jadi ini sebagai teman, apa aja diceritakan, curhat ke gurunya. Suruh pakai lipstick. Iya, oke, ya sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau. Iya, Pak Herman ya. Kalau kata Pak Herman mungkin kayaknya ini Pak Herman bacanya sudah jauh ya. Ini sebagai manajer ya Pak Herman. Manajer ini yang paling ideal, Ibu Bapak ya. Jadi kita itu di sekolah harus sebagai manajer. Ketika anak mempunyai kesalahan, tidak boleh dihukum. Tidak boleh anak itu jadi membuat merasa bersalah. Jadi kemarin juga Munah sudah terapkan Bu Haji ya, sudah mencoba sebagai manajer.
Manajer itu ada tahapannya, mencoba tahapan segitiga restitusi. Jadi nanti kita ada di selanjutnya ya Pak Herman. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa datang terlambat. Coba, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini sebagai apa Pak Herman? Penghukum. Ya. Kalau hormat kepada bendera selama 1 jam siswa, itu kira-kira kasihan tidak kita melihatnya? Kasihan ya, selama 1 jam itu penghukum. Penganiayaan. Iya, berapa kali? Tidak boleh Pak Herman ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ini pembuat merasa bersalah. Jadi ketika Pak Herman ada siswa yang datang terlambat, Pak Herman jangan, berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Iya, bapak capek misalkan ya. Pak Herman jangan seperti itu. Nanti Pak Herman anak itu menjadi rendah diri Pak Herman. Bapak sudah capek menahan kangen. Buat rasa bersalah. Nah, untuk selanjutnya ini sebagai teman nih Bu Suyati, kita tadi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan. Biasa kata-katanya seperti ini, lembut. Jadi suaranya lembut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman, nadanya gurunya itu lembut, biasanya lembut, terus mimiknya itu lebih dekat ke siswa Pak Herman, kalau sebagai teman ya. Jadi nadanya lembut, mimiknya dekat dengan murid, dirangkul gitu. Ini sebagai teman. Kalau ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Tuh, itu udah beda ya Pak Herman ya, kata-katanya. Jadi datar, kata-katanya datar. Dia lebih ke mementingkan aturan sekolahnya. Jadi pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kata Pak Sartamin tadi pemantau, itu Pak Sartamin emang agak tegas ini pemantau ya. Dan yang ideal kata Pak Herman ini, jadi masih kasus yang sama, siswa datang terlambat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Jadi manajer ini memperbaiki kesalahan siswa dan mencarikan solusinya. Kita tidak menghukum. Jadi siswa tersebut dipanggil ke ruangan guru gitu Bu Suyati, kayak kemarin tuh ya Bu Suyati. Munas sudah menerapkan sebagai manajer ini, sudah mencoba. Alhamdulillah itu sangat efektif sekali. Jadi tolong Bapak Ibu guru, ini pembelajaran buat kita ya. Jadi kita itu tidak boleh memposisikan posisi guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi kita itu harus sebagai manajer. Panggil anak kita ketika kita anak berbuat salah, panggil anak tersebut. Apa yang kamu lakukan tadi? Kasih pertanyaan-pertanyaan ke siswa. Terus duduk yang tenang kita juga ya, Ibu Bapak. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Pak Herman? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Enggak, ini bahasa. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Suyati, posisi apa? Sebagai apa ini kira-kira menurut Bu Suyati? Kontrol. Itu, Bu Haji, penghukum ya Bu Haji? Oke, kita lihat. Sebagai manajer. Oke, tepuk tangan. Sekarang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sekarang lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa Bu Haji? Teman. Coba kita lihat. Teman, oke, tepuk tangan buat Bu Haji lagi. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Konsekuensi. Penghukum. Oke, kita lihat. Penghukum. Jangan tepuk tangan. Oke, siap. Selanjutnya, Kondisinya. posisi kontrol apakah aku?
Pembuat rasa bersalah kata Muna. Benar nggak Pak Herman? Oke, kita lihat jawabannya. Pembuat merasa bersalah. Oke. Nah, posisi kontrol apakah aku terakhir? Emosi. Biasa Boji nih. Apa Boji? Pemantau. Kita lihat jawabannya. Pemantau. Hore. Tepuk tangan buat semuanya. Hebat, luar biasa. Terima kasih ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Sedangkan peraturan kelas sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh murid dan mencantumkan larangan-larangan dan sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Keyakinan kelas kita sudah dibuat? Sudah Bu Suyati? Pak Herman sudah? Bu Mut? Ya. Munah? Ya, udah. Oke, ya. Keyakinan kita itu ada keyakinan kelas ya. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke perkataan negatif, Pak Herman ya. Contoh, dilarang coret-coret tembok. Kalau keyakinan kelas seperti apa kata-katanya Bu Mut? Misalkan kalau dilarang, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Jadi kata-kata negatif itu dibuang ya, menjadi kata-kata yang lebih positif. Oke, Ibu Bapak guru hebat, kayaknya sudah banyak sekali pengalamannya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi anak itu, jadi kata-katanya Bu Mut ya, kalau mau bikin keyakinan kelas jangan panjang-panjang. Jadi singkat aja Pak Herman ya, biar mereka mengingat. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dengan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas atau dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika keyakinan kelas dibuat, jangan kita yang buat Bu Mut ya. Jadi anak nih mau seperti apa keyakinan kelas kita sepakati. Terus ditempel di dalam kelas. Sebaiknya mah Pak Herman kita bikinnya semenarik mungkin, biar anak-anak baca itu seneng gitu. Jadi lihatnya bukan itu lagi ya. Nah, untuk selanjutnya segitiga restitusi. Ini Pak Herman ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi anak dipanggil ke ruang guru, itu ke ruangan, kita itu benar enggak, jadi kita menstabilkan identitas. Muna sudah menerapkan kemarin di kelas 5. Benar tidak kamu makan di kelas? Benar tidak kamu kasus 1 dan 2? Muna kemarin mencoba kasus 1 dan 2. Yang pertama murid makan di kelas, yang kedua murid mengambil barang punya temannya. Jadi stabilkan dulu identitas. Benar tidak kamu mengambil barang teman kamu? Kalau jawabannya misalkan benar Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kira-kira mengambil barang orang lain itu perbuatan salah tidak, Pak Herman? Jadi kembalikan ke diri anak. Kata anak nanti, iya Bu, salah. Nanti jawab sendiri si anak. Jangan kita yang langsung menjas dia gitu ya. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang akan kamu rubah? Misalkan saya harus datang lebih pagi. Kalau terlambat ke sekolah ya, saya harus bangun lebih ke awal. Saya harus sarapan ya. Jadi ini Pak Herman, segitiga restitusi ini kita harus sebagai manajer tahapannya harus menggunakan tahapan ini, segitiga restitusi ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini nih, kata-kata menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, berbuat salah itu wajar. Jadi yang makan di kelas juga kemarin Muna, makan itu tidak salah, ibu juga butuh makan. Cuma makan itu ada waktunya. Kapan waktunya? Istirahat ya Pak Herman. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi ini kamu berhak merasa seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau validasi tindakan yang salah, kata-katanya ini.
Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya Pak Herman. Jadi tadi, kenapa kamu makan di dalam kelas? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Ditanya lagi balik. Jadi mereka yang nyusun, mereka kembalikan ke mereka Pak Herman, biar mereka yang menjawab. Oh, misalkan ibu makan tidak boleh di dalam kelas, misalkan ya. Ini sudah termasuk keyakinan kelas kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang lebih baik lagi, Bu. Oke, harus seperti apa? Harus datang lebih awal, sarapan, gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan di sekolah kita ya, Ibu Bapak, apalagi Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Terima kasih. Selanjutnya penutup. Nah, kayaknya ini sudah diganti sama Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial, juga kompetensi pedagogik yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Nah, ini Pak Herman yang ideal ini manajer. Lagi-lagi kita Bu Haji ya, harus sebagai manajer. Kita menggunakan tahapan segitiga restitusi yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Mungkin hanya itu Ibu Bapak yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan tidak Ibu Bapak? Silahkan kalau ada pertanyaan, mangga. Untuk penerapan segitiga restitusi, untuk posisi kontrol, silakan. Mangga Pak Herman, ada pertanyaan? Bu Suyati, nanti kita menerapkan posisi guru ya Bu Suyati ya. Kita di sekolah mudah-mudahan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Sebagai manajer, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan, nilai disiplin positif, teori kontrol, pembelajaran dengan paradigma baru. Konsep inti budaya positif, cita-cita untuk murid. Oke, cita-citanya Pak Herman sudah, kayaknya sudah deh Pak Herman. Oke Pak Herman, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar ya Ibu Bapak. Mungkin pemaparannya sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru semuanya atas dukungan dan motivasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga menginspirasi, menanamkan nilai, membentuk karakter sejati. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat keyakinan kelas di kelas 1. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama gunting, yang kedua spidol warna-warni, yang ketiga garis, yang keempat kertas aspuro. Ini sengaja saya mengambil warna yang cerah biar anak-anak senang menempelnya. Dan yang terakhir saya siapkan kertas ini ya. Sengaja saya sudah bikin garisannya biar nanti anak digunting ya, biar anak-anak mudah saya nanti menuliskannya dan anak-anak mudah untuk menempelnya. Sekarang digunting-gunting dulu ya. Ini digunting-gunting dulu. Nadia bantuin ibu.